Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil wa ba'd. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah kita dimudahkan langkah kita hadir salat berjamaah subuh ini dan kita lanjutkan kajian Sabtu pagi yang tadi disebutkan sebagai akhir pekan kegiatan kita yang insya Allah pembahasannya tentang Nasrullah atau pertolongan Allah. Kalau kemarin kita banyak berbicara hal-hal yang terkait dengan ibadah sholat, yang intinya di situ sebetulnya adalah kita berupaya menjadikan sholat itu sebagai alat komunikasi kita yang paling efektif untuk kita berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Maka dengan pembahasan ini sebetulnya ada kaitan bahwa pertolongan Allah itu akan datang dan segera terrealisasi terjadi bila hati seseorang itu senantiasa terhubung dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin diri mereka bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkannya. Seperti hati seorang anak yang yakin betul kalau dia berhubungan baik dengan orang tuanya, maka orang tuanya pasti akan menolongnya apabila ada apa-apa, akan menjaganya, melindunginya, memberi bantuan apapun padanya yang dibutuhkan oleh sang anak. Bila anak tersebut selalu berhubungan baik dengan orang tuanya, tentu saja terjadi sedikit ya, ketika sang anak punya hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya pun tetap ingin memperhatikan dia, menolong dia, melindungi dia. Tapi tentu ada hal-hal yang katakanlah membuat waktunya berbeda, tidak sesegera ketika anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini pula lah yang terjadi pada kita semua dalam konteks hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Jadi kalau tadi saya analogikan hubungan anak dengan orang tua ya, yang tidak ada orang tua manapun yang tidak ingin anaknya itu celaka, yang tidak ingin anaknya itu sakit, yang tidak ingin anaknya itu jatuh, anaknya itu dalam kondisi yang tidak baik. Harapan mereka dan selalu berdoa minta kepada Allah agar anaknya jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang ketaatannya kepada agama ini itu yang menjadi prioritas hidupnya. Nah, begitu pula kita dengan Allah. Allah memperhatikan kita sebetulnya. Keberadaan kita hari-hari saja itu diperhatikan. Kalau tidak, kita tidak dapat kemudahan untuk bangun subuh ini. Bangun subuh ini kita membuat perlawanan dengan godaan setan. Tapi Allah melindungi kita yang sudah terbiasa ini, diberikan kekuatan kita bisa melawan godaan setan. Sebagai titik tolak ayat ini, kita baca surat Al-Baqarah ayat 214. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum
masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Atau apakah kalian mengira dengan mudahnya kalian bisa masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepada kalian semua apa-apa yang pernah dialami oleh orang-orang yang hidup sebelum kalian dalam cobaan-cobaan dan ujian-ujian kehidupan yang diberikan kepada mereka. Masathumul ba'sa wad dharra, orang-orang sebelum kalian dahulu menimpa mereka al-ba'sa, hal-hal yang membuat mereka luka, mereka sakit, mereka menderita. Wad dharra, yang membuat mereka merasakan sebuah fitnah kehidupan yang membuat mereka hampir betul-betul jatuh, betul-betul merasakan cobaan yang membuat hidupnya berakhir seolah-olah, yang membuat harapan hidupnya musnah semua. Apakah kalian akan mengira akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan-cobaan hidup sebagaimana yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian yang mengalami keadaan semacam ini, cobaan yang berat, ujian yang begitu hebat menimpa mereka. Wazulzilu, mereka betul-betul sampai seperti terombang-ambing, hidupnya itu betul-betul seperti tidak ada pegangan, walaupun mereka punya satu-satunya pegangan yaitu iman. Hatta yaqula Rasul, sampai Rasulullah, utusan Allah. Kalau buat kita sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau buat umat lain nabinya masing-masing. Sampai para nabi itu karena begitu hebatnya dan dahsyatnya cobaan yang menimpa mereka, sampai para nabi itu dan orang-orang yang beriman bersama nabi itu bertanya kepada Allah, mata nasrullah, kapan turunnya pertolongan Allah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kita udah tersakiti begini, udah teraniaya, terzalimi, hidupnya betul-betul menderita, tersiksa. Keadaan ini persis seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, Palestina, di Gaza khususnya. Keadaan yang betul-betul mencekam, keadaan yang betul-betul membuat mereka sangat takut. Yang kalau tidak ada iman pada diri mereka, mungkin bagi mereka lebih baik bunuh diri. Mungkin bagi mereka lebih baik sudahlah mati apa adanya. Saat yang seperti itu, lagi dalam kehidupan yang betul-betul luar biasa, cobaan hidup yang berat mereka alami, Nabi dan orang-orang yang beriman bersama beliau, dan dia Nabi tetap berjamaah. Umatnya tetap ada yang setia dengan beliau. Umat yang setia dengan beliau dan beliau sendiri menengadahkan tangan memohon pertolongan kepada Allah sampai mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan tolongnya, datangnya pertolonganmu ini, kapan kau menyelamatkan kami ini, kami sudah seperti ini keadaan. Lalu Allah menjawab, jawaban Allah itu begini, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Qarib dalam bahasa Arab menggunakan sifat mubalaghah, qaribun itu menunjukkan makna sesuatu yang sangat dekat. Tapi kedekatannya dirasakan sangat dekat apabila hati ini begitu kuat hubungannya dengan Allah Sang Pencipta dan merasa yakin Allah tidak meninggalkan dia, Allah memperhatikan dia, Allah pasti berikan jalan keluar kepada dia. Itu yang disebut dengan qarib, sangat dekat. Tapi bagi orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan Allah,
orang yang tidak pernah berhubungan dengan Allah, orang yang tidak pernah sholat, kalau bahasa kita sekarang ini, bila orang ini akan semakin merasakan jauhnya pertolongan Allah. Di dekatnya pertolongan Allah itu tergantung dekatnya hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Dekatnya pertolongan Allah sekali lagi tergantung dengan dekatnya hati kita terhubung dengan Allah Sang Pencipta. Sebagai contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam terkepung, saat itu terjadi keadaan yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'an, maka ketika terjadi dua kubu ini sudah sangat dekat, kubunya Nabi Musa, kelompok Nabi Musa ini dengan kaumnya Bani Israel yang sedang berusaha menyelamatkan diri, meninggalkan Mesir untuk pergi ke Palestina, dan mereka sudah tiba di tepi Laut Merah. Sementara kubu yang kedua, Fir'aun dan bala tentaranya yang dengan geramnya, dengan marahnya, dengan persiapannya yang lengkap, dengan segala persenjataan mereka yang mereka punya, hendak membunuh Nabi Musa dan umatnya ini. Jadi mengejar Nabi Musa. Dalam Al-Quran dikatakan falamma tara al-jam'an, maka ketika kau lihat dua pasukan ini sudah saling mendekat, hampir ketemu itu. Saat itu kaumnya Nabi Musa mengatakan, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, kita sudah terkepung, kita pasti kena dengan kejaran Firaun ini. Kita pasti terkejar, kita pasti tidak selamat, kita pasti dibunuh oleh mereka. Nah, apa yang dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam? Ini yang luar biasa. Disinilah kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau hanya mengatakan dengan penuh keyakinan kalimat begini, kalla, sekali-kali tidak mungkin kita akan habis hari ini oleh tangan Fir'aun yang akan mengejar kita sehingga kita tidak selamat. Tidak mungkin, kata Nabi Musa. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Karena apa? Karena bersama aku, kata beliau, ada Allah Tuhanku. Dia pasti menolong aku. Dia pasti dengan jalan keluar kepada aku. Kaumnya udah bilang begitu. Inna lamudrakun, kita udah terkepung. Kita maju, laut, kita akan tenggelam, tidak mungkin selamat. Kita diam, Firaun dan bala tentaranya sudah semakin dekat, yang berarti segera akan membunuh mereka. Itu betul keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, mencemaskan. Saat itu Nabi Musa tetap dengan keimanannya menjawab, Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Allah Tuhanku ada, Dia pasti akan membimbing aku apa yang harus aku perbuat supaya kita selamat. Intinya begitu. Jadi kalau dalam bahasa kitanya kira-kira begitu. Ada Allah, Dia pasti tolong kita, Dia pasti beritahu kita apa yang akan diperintahkannya kepada kita, apa yang diarahkannya kepada kita. Ya, yahdi itu artinya apa yang akan dibimbingnya kepada kita supaya kita selamat. Intinya itu. Ternyata setelah Nabi Musa yakin akan pertolongan Allah sampai detik-detik seperti itu, beliau tidak putus asa. Kalau beliau sebagai pemimpin putus asa sampai mengatakan, aduh sudah nggak tahu lagi nih, udah kayak begini, saya juga nggak tahu. Itu sudah bahaya. Kalau seorang pemimpin sudah menjawab kalimat itu kepada orang yang dipimpinnya, maka sudah kocar-kacir semua. Sampai Nabi Musa menjawab, saya sudah nggak tahu lagi. Memang depan kita laut, kita boleh kejar. Udahlah pasrah aja lah kepada Allah. Kalau cuma begitu saja, ini sudah. Jadi beliau mengatakan, ada Allah, Dia pasti tolong kita. Dia pasti kasih jalan keluar. Ini persis seperti yang mungkin pernah kita alami masing-masing secara individu. Jika kita sedang membutuhkan sesuatu, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi seolah-olah. Ya. Tapi kita yakin saat itu
ada Allah, dia pasti tolong kita. Katakanlah, ya mungkin di antara kita belum pernah juga seperti itu. Besok mau makan apa kita nggak tahu, nggak ada lagi akan kita makan misalnya. Tapi karena kita tahu pasti Allah tolong kita, ada jalan keluar. Atau yang realistis mungkin sekarang ini adalah seseorang kepala keluarga baru aja di PHK, dia nggak tahu apa yang akan dialaminya ke depan, udah nggak ada gajinya, udah nggak ada penghasilannya, kayak tertutup pandangan matanya, nggak tahu lagi ini apa. Kalau si kepala keluarga itu mengatakan, saya tidak tahu lagi bagaimana kita akan hidup besok, nah, itu sudah, yang di bawahnya itu tinggal nangis aja itu semuanya, tinggal bersedih saja, nggak bisa jadi jalan keluar. Tapi kalau dia sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga bisa meyakinkan semuanya bahwa tidak, kita kan orang beriman, kita suka sholat, kita berhubungan dengan siapa ketika sholat? Dengan Allah, Sang Pencipta yang memberikan kita rezeki. Kita tidak pernah meninggalkan Dia ketika mencari rezeki. Kita tidak seperti orang-orang yang lain sana yang mencari rezeki tapi meninggalkan si pemberi rezeki. Kita bukan mereka. Nah, maksud saya, ada orang-orang yang gara-gara sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya, ya, katakanlah orang kerja, ya, tapi malah meninggalkan sholat. Berarti kan dia kerja tujuannya mencari rezeki, tapi meninggalkan yang memberikan rezeki. Kan gitu. Banyak orang begitu. Kami tidak, kita sholat. Setiap pagi kita bangun subuh, kita mohon kepada Allah rezekinya. Maka kepala keluarga itu mesti menyatakan kepada istrinya dan anak-anaknya, pasti ada jalan keluar. Tapi belum tahu kita apa bentuknya. Tapi pasti. Saat itu Pak, para jemaah sekalian, ketika Nabi Musa sampai kepada keyakinan yang seperti itu, Allah berfirman kepada beliau, ya Musa, wahai Musa. Ini jawabannya setelah beberapa waktu ini, bukan langsung ini, bukan. Menguji kesabaran kita juga. Kalau nggak sabar kan Musa bilang, ya udah deh, bener deh, akhirnya emang nggak ditolong, kita mati aja udah. Misalnya kan begitu. Diuji kesabaran kita. Saat itu Nabi Musa baru dapat jawaban dari Allah, ya Musa, idrib bi asaqal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Coba ketukkan tongkatnya ke laut. Fanfala, tiba-tiba laut itu terbelah. Maka qat'audin azim. Tiba-tiba laut seperti dua buah bukit yang besar, yang tadinya ada airnya terpisah. Ini bukit besar tinggi, ini bukit besar tinggi. Beliau bisa melewati. Itu luar biasa. Nabi Musa belum tahu Pak bentuk pertolongan Allah kepada beliau tadinya. Kalau beliau tahu tongkatnya bisa membelah laut, jawaban beliau kepada umatnya saat itu adalah, tenang, saya punya tongkat. Kan ada tongkat ini. Kalau saya pukulin ke laut, laut terbelah, kita pasti selamat. Bukan itu jawaban beliau. Tentang kedekatan hubungan diri beliau dengan Allah, dan beliau yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita kembali ke ayat surat Al-Baqarah 214. Jadi di ayat ini Allah seperti bertanya dengan kita, bertanya yang membuat kita mestinya tergugah. Apakah kalian mengira kalian bisa dengan mudahnya akan Allah masukkan ke dalam surga, padahal belum nyata di antara kalian orang-orang yang betul-betul mendapatkan ujian-ujian kehidupan yang hebat dan luar biasa, sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kalian hidup, yang hidupnya luar biasa penderitaannya, kesulitannya, kesusahannya, cobaan hidupnya, sampai Nabi dan orang-orang beriman yang berjuang saat itu bertanya kepada Allah, mata nasrullah, kapan turunnya pertolongan Allah? Kalau Allah hanya menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Baik, para jemaah sekalian,
saya ingin menyampaikan juga poin yang kedua begini. Dalam sebuah hadis itu dikatakan Ra'sul amri al-Islam. Ini hadis muttafaq alaih, hadis yang sahih Bukhari Muslim. Ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah agama Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya dari pokok ajaran Islam itu adalah sholat. Tiangnya sholat. Jadi Islam itu bangunannya, dan kita diminta membangun Islam ini dengan tiangnya, penyanggahnya adalah sholat. Wa dhurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Sesuatu yang paling puncak, paling tinggi, jadi sebuah amalan yang membuat kita bisa menyelamatkan Islam ini, menyelamatkan diri kita di dalam beriman, berislam ini, itu adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Di tiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Tolong ini difahami dengan baik oleh kita semua. Ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan dalam hidup ini yang terpenting adalah kita pegang ajaran Islam. Wa amuduhu as-shalah, kita menunaikan sholat sebagai alat komunikasi kita dengan Allah supaya kita bisa menegakkan ajaran Islam. Dan kita tidak bisa menegakkan Islam dengan sempurna, dengan baik secara pribadi untuk hati kita supaya tetap iman sampai kita dipanggil oleh Allah, maupun untuk izzul Islam wa muslimin, tegaknya kemuliaan agama Islam ini di tengah-tengah hidup masyarakat yang membencinya, itu tidak akan terrealisasi tanpa ada jihad fisabilillah. Jihad itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari tegaknya ajaran Islam. Jadi ada kata-kata jihad di sini. Nah, jihad itu apa? Kita lihat surat As-Saff, surat yang ke-8, surat yang ke-61, astagfirullah, ayat tidak salah yang ke-8. Benar, surat As-Saff ayat yang ke-9. Surat Saff ini itu ayat yang ke-9, bukan 9 malah, ayat yang ke-8. Bukan, ayat ke-10 maksud saya, maaf. Saya melihatnya ini. Ayat yang ke-10 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kata Allah kepada satu bisnis, satu perdagangan yang perdagangan itu tidak akan membuat kalian merugi selamanya. Tidak akan bikin kita rugi. Seperti doanya orang pergi haji, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Di sini di ayat surat As-Saff ayat 10 ini Allah tanya sama kita, maukah kalian semua aku tunjukkan kepada suatu perdagangan yang perdagangan itu apabila kalian jalankan kalian tidak akan rugi selamanya. Tentu saja pertanyaan Allah ini bukan jawaban lisan yang kita diminta untuk menjawabnya, tapi pemahaman dan tindakan. Allah katakan kemudian, perdagangan ini tunjikum min adzabin alim, bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah yang pedih. Kita mesti berdagang dengan Tuhan dalam arti yang benar. Kita lihat lebih lanjut kalimatnya. Perdagangan yang dimaksud ternyata adalah ayat 11-nya. Tu'minuna billah, yang pertama, kalian beriman kepada Allah dengan benar. Wa rasuli, beriman kepada Rasulnya, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah. Berjihad ini
dalam arti yang luas, dimulai dengan pengertian yang paling sederhana yang artinya berjuang sungguh-sungguh, bekerja keras untuk mencapai satu tujuan, sampai pada pengertian yang hakiki yang pernah terjadi di zaman Nabi, yaitu perang di jalan Allah. Kita ya, jadi kita itu nggak boleh juga diartikan bukan jihad. Jihad itu hanya perang, itu. Jadi sampai pada akhirnya maknanya adalah kalian berani berperang di jalan Allah dengan mengorbankan harta kalian, di amwalikum wa anfusikum. Ketika perang itu kita rela berkorban, seperti orang-orang tua kita dulu perang kemerdekaan, ngorbanin hartanya, ngorbanin apanya, semuanya itu supaya kita menang lawan penjajah. Allah katakan kalimat berikutnya, dzalikum khairul lakum. Apa yang kalian lakukan dengan berjihad ini itu adalah hal yang lebih baik bagi kalian akibatnya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengerti bahwa dampaknya lebih baik daripada kalian diam dibunuh oleh penjajah, diam tidak melawan. Maka melawan penjajah itu lebih baik. Itu begitu maksudnya. Dan tujuan dari perintah Allah beriman dan berjihad ini adalah yaghfir lakum dzunubakum, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Kita secara individu punya kesalahan dan dosa yang cukup banyak. Maka supaya Allah ampuni, inilah jalan lintasnya. Kita kalau ingin jalan tol, Allah ampuni dosa kita, itu jihad. Dulu zaman Nabi itu para sahabat itu senang sekali. Baru masuk Islam, lalu tahu dosanya banyak di masa lalu, supaya diampuni semuanya oleh Allah. Mereka merasa yakin dengan itu, mereka berjihad, mereka berperang di jalan Allah, ikut di barisan perang yang pertama. Karena tujuan berjihad itu adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan agar Allah memasukkan kalian di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Wa masakin thayyibatan, dan agar kalian punya sebuah tempat yang istimewa nanti di akhirat, fi jannati adan, di sebuah tempat yang namanya surga adan. Dan kalian menempati tempat-tempat istimewa itu. Dzalikal fawzul azim, itulah hakikat kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan sejati, kemenangan yang besar. Boleh jadi kalian hari ini jatuh, hari ini kalah secara fisik, tapi kalian akan menang karena kalian akan dapat ampunan dari Allah karena kalian berjihad di jalan Allah. Wa ukhra tuhibbunaha, hal lain yang juga menjadi keinginan kita bisa terwujud kalau kita berperang itu, berjihad itu, pengennya juga adalah nasrul minallah, turunnya pertolongan Allah ini, wa fathul qarib, dan ada kemenangan dalam waktu yang dekat. Itu adalah dalam bahasa Al-Quran dikatakan itu hal lain yang kita dambakan, hal lain yang kita harapkan bisa juga terjadi adalah adanya pertolongan Allah, adanya kemenangan. Wabasyiril mu'minin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang beriman. Jadi para jemaah sekalian, ternyata tujuan kita berjihad bukan kemenangan itu sendiri. Kemenangan itu sendiri, turunnya pertolongan Allah itu sendiri, itu adalah hal lain yang kita harapkan. Kita ingin itu ada, tapi bukan itu yang utama. Kalau dalam bahasa Arab, al-ghayah, tujuan utama adalah pengampunan dari Allah dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu al-ghayah. Tapi al-hadaf, al-ahdaf, jamaknya itu yang menjadi target kita, yang menjadi harapan hidup kita untuk kita berjuang ini bisa dapat sesuatu, itu adalah kemenangan dan pertolongan Allah. Jadi para jemaah sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca ini, itulah keadaannya kurang lebih. Dan sebagai penutup, poin yang ketiga saya sampaikan kalimat dalam surat Muhammad, namanya surat Muhammad memang, surat yang ke-47 pada ayat ke-7. Allah berfirman,
ayat ke-7 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat ini populer, sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah akan membuat kalian teguh pendirian, tetap dalam iman Islam ini sampai wafat, sampai ada pengampunan dari Allah kepada kalian. Jadi kuncinya adalah kita menolong Allah dulu, baru Allah tolong kita di sini. Jadi yang ketiga, tolong Allah. Pengertian menolong Allah bukan berarti Allah itu sosok yang lemah yang kita perlu menolong Dia, bukan. Ini maksudnya adalah kita ikuti petunjuknya, kita tegakkan syariatnya, kita bela agamanya, kita bela ajaran Islam ini, maka Allah akan menolong kita. Jadi pertolongan Allah itu akan juga datang apabila kita membela agama Allah. Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita tidak mau menolong, ada ayatnya di surat Al-Hajj ayat sebentar. Ayat yang ke-40. Kalau ayat ke-40, gak apa-apa kita buka dulu. Surah Al-Hajj ayat ke-40 itu menerangkan di tengah-tengahnya kalimat walayan surannallahu man yansuruhu. Sungguh benar-benar Allah akan tolong orang yang menolong Dia. Jadi Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Jadi Allah akan menolong kita kalau kita menolong umat ini, membela agama Allah ini. Maksudnya, lalu Allah akan menolong kita. Ya, surah Taubah ayat 40. Kalau tadi Al-Hajj ayat 40-nya tentang kalimat walayan surannallahu man yansuruhu. Allah benar-benar akan menolong orang yang menolong agamanya. Kalau di ayat 40 ini contohnya yang dialami oleh Nabi. Illa tansuruhu, kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad, kalian tidak mau menolong perjuangan umat Islam ini, kita tidak mau menolong agama Islam ini, Allah katakan faqad nasarahullah. Allah bisa kok nolong Dia sendiri. Allah pernah melakukan itu, menolong Rasulullah ketika umatnya tidak mau menolong beliau waktu itu. Karena memang umatnya sudah pergi hijrah duluan, sebagian ke Madinah dan yang lain tinggal yang lemah-lemah di Mekah, maka Nabi tidak ada yang menolong kecuali hanya Allah. Hanya dikatakan di situ, jika kalian hari ini tidak mau membela agama Islam, tidak mau menolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau pernah Allah tolong. Id akhrajahu alladziina kafaru thaniyatayn id huma fil ghar. Yakni ketika keduanya, beliau dan orang kedua yaitu Abu Bakar ada dalam sebuah gua yang namanya gua Thur, bersembunyi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah selamatkan mereka. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi bilang kepada saudaranya yaitu Abu Bakar, jangan khawatir, jangan takut, Allah bersama kita. Saat itu beliau berdua sedang duduk di Jabal Tur, melihat kaki-kaki orang kafir yang sedang mencari beliau hidup atau mati, sudah kelihatan kakinya. Yang kalau mereka garuk-garuk melihat ke dengkulnya, ke bawahnya, masih kelihatan ada Rasulullah. Pasti beliau akan terbunuh saat itu. Tapi ternyata saat itu Nabi cuma bilang, jangan khawatir, jangan takut, Allah tolong kita pasti. Ada Allah bersama kita. Itu jawaban Nabi seperti itu. Akhirnya betul-betul ya mereka nggak sampai melihat ke bawah, dan di dalam gua Hira itu pada mulutnya terdapat sarang laba-laba dan ada burung yang keluar dari gua itu, sehingga mereka punya asumsi tidak mungkin Nabi bersembunyi di situ karena itu sarangnya burung, itu ada laba-laba di depannya. Bagaimana mereka masuk? Akhirnya mereka tidak memeriksa ruangan ataupun gua.
Inilah barangkali para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan 3 poin ini. Saya tadi sudah mengawalinya dengan kita ibarat dalam keadaan pertolongan itu sudah ada, tinggal nunggu kesabaran kita. Katakanlah begitu. Saya contohkan sebagai penutup ya. Ada orang yang ternyata besok itu ada orang yang akan datang membawa rezeki yang banyak kepada dia. Besok tapi hari ini itu sudah hari terberat, makanan udah habis, semua udah nggak ada. Itu karena dia tidak tahu hari esok itu akan terjadi, karena itu urusan Allah kan. Tidak jarang ada orang yang di situ putus asa. Padahal tinggal besok. Dia sudah sabar bertahun-tahun, sudah sabar berhari-hari. Tinggal besok. Ternyata besoknya itulah pertolongan Allah itu datang. Tapi sehari sebelum pertolongan itu datang, dia sudah murtad atau dia sudah putus asa. Gak jarang ada orang seperti itu, padahal tinggal dikit lagi. Yang dikit itulah justru biasanya yang paling berat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, meyakinkan diri kita akan pertolongan Allah yang ada dan selalu berdekat kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami semuanya ya Allah. Dosa-dosa kesalahan kami yang berlebih-lebihan dalam agama ini, yang masih kurang banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kekuatan sampai akhirnya turun pertolongan yang Kau janjikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.